Balik lagi bersama Urban JTV di Polok Small Cikarang. Kali ini kita pada program Pilkada Show yang membahas tentang calon kepala daerah. Namanya program Close Up. Jadi kita akan mengobrol dengan para calon kepala daerah di berbagai daerah mengenai programnya nanti dan personalnya. Nah, kali ini di episode perdana kita mendapat kehormatan karena langsung didatangi oleh Pak Dhani Ramdan, salah seorang calon Bupati Bekasi ya yang sudah mendaftarkan diri. Nah, walaupun Pak Dhani Ramdan ini saya suka pengen PJ gitu terus Pak mau menahan. PJ Bupati ya dulu. Karena udah lekat banget kan Pak. Iya betul. Sebutan Pak Dhani Ramdan ini dengan Pak PJ gitu. Jadi lebih singkatnya enaknya Pak PJ aja ya Pak ya. Pak PJ aja, cuma bukan lagi sebagai penjabat PJ-nya. Tetapi ada yang bilang PJ itu pemimpin jempolan kan. Pemimpin jempolan. Ada yang bilang PJ itu paling jelas. Paling jelas. Ada yang bilang pemimpin juara. Pemimpin juara. Bahkan ada yang bilang oh ini yang paling jos. Paling jos. Soalnya boleh pilih lah. Yang penting banyak singkatannya Pak ya. Yang penting PJ gitu ya. PJ sekarang bukan PJ Bupati, PJ Dhani. PJ Dhani. Karena di akun medsosnya pun PJ-nya masih tetap bertahan nih Pak PJ Dhani. Karena tadi saran dari masyarakat, Pak biar pakai Pak PJ aja, PJ gitu. Dhani, karena kami kenalnya Bapak Pak PJ gitu. Tapi kalau lagi sekarang kan lagi padat ya Pak ya jadwal ya, ketemu masyarakat, ke berbagai acara, itu dipanggilnya Pak PJ. Masih Pak PJ. Oh, gitu. Bukan Pak Dhani gitu. Iya, Pak PJ Dhani ini. Pak PJ Dhani gitu ya. Ini Pak PJ Dhani gitu. Jadi ada 4 singkatan tadi ya, pemimpin jempolan, paling jelas, paling jos gitu Pak ya. Dan juara. Paling juara. Nah, Pak PJ boleh spill nggak sih Pak kegiatannya belakangan ini setelah mendaftarkan diri kemarin di KPU? Iya, setelah mendaftar turun dari ataupun mundur dari PJ Bupati, kemudian memproses pendaftaran kan rekom dari partai-partai, itu kesibukannya juga luar biasa. Karena pagi siang malam kadang-kadang sampai tengah malam dini hari untuk urusan rekom ini kan kita harus bersilaturahmi kemana-mana. Lalu mempersiapkan berkas-berkas untuk pendaftaran, kemudian sampailah ke deklarasi dan pendaftaran. Dan setelah itu saya pikir ya udah bisa santai, ternyata undangan dari masyarakat, tamu yang datang ke rumah, itu hampir nggak berhenti ya. Jadi, hampir nggak berhenti. Ya itulah mungkin tahapan yang harus saya lalui hari ini. Jadi kalau yang nggak kebagian jadwal itu waiting list gitu Pak ya? Waiting list ya. Pasti disamperin lah gitu ya? Insya Allah sepanjang tenaga saya masih kuat selama masa sosialisasi ini sampai nanti penetapan dan segera masuk kampanye, apalagi nanti saya akan mengunjungi semua masyarakat, relawan, pendukung untuk bersilaturahmi. Artinya sekarang Pak PJ itu nggak apa-apa ya? Pak PJ aja. Apa masih menyandang status sebagai ASN atau sudah lepas gitu? Sudah, per 1 September saya sudah menerima SK pensiun dini. Pensiun lebih awal. Pensiun lebih awal berapa tahun Pak? Lebih awal 5 tahun saya, harusnya saya 5 tahun lagi, sekarang saya sudah 2029 berarti Pak ya? Tapi udah berkorban gitu ya? Ya itu kan pilihan ya, dan resiko yang harus diambil kalau kita hijrah dari dunia birokrasi ke dunia politik. Syarat utamanya ya harus mundur dari PNS. Ya kemarin per 1 September, tanggal 2 lah Senin, saya dilepas oleh Pak Gubernur, dan tadi pagi dilepas di BPBD se-Jawa Barat. Oh, tadi pagi itu perpisahan gitu. Perpisahan gitu. Jadi. Mimpin cukup lama Pak di BPBD itu? Hampir 4 tahun ya. Wih, lama ya. Tapi 3 tahunnya merangkap jadi PJ Bupati. 3 tahun setahun di Pangandaran, 2 tahun setengah di Bekasi gitu. Jadi merangkap gitu. Saya tidak lepas, tetapi tidak tiap hari hadir di kantor. Sekarang kan udah pakai Zoom, pakai karena Bandung ya. Iya, Bandung. Kecuali kalau sudah kejadian bencana yang besar ya saya pasti terjun ke lapangan. Kalau paling lama itu karir ASN Bapak itu paling lama mungkin di dinas apa sih? Saya memang dalam perjalanan itu paling lama mungkin ya 3 tahun ya paling maksimal sekretaris BKD itu, harus Badan Kepegawaian. Yang lainnya itu di bawah 3 tahun, nah 2 tahun pindah, 1 tahun pindah. Oh ada yang 7 tahun. Oh pernah 7 tahun? Waktu menjadi penulis pidato gubernur waktu masih staf. Zaman mulai dari Gubernur Pak R. Nuryana, lanjutkan Pak Gubernur Dhani Setiawan, lanjutkan Gubernur Pak Ahmad Heriawan. Oh 3 gubernur ya? 3 gubernur saya penulis pidato
Jadi mempersiapkan bahan yang akan ya, baik pidato, paparan, termasuk surat menyurat, dokumen-dokumen pribadi beliau itu semua saya yang urus. Wih, pengalaman udah mendampingi ya gitu ya, Ya, daerah ya. sehingga gubernur sampai kalau Pak RK saya udah di eselon 2 ya kalau ketika Pak RK. Tapi sampai Pak Abad Heriawan saya masih nulis pidatonya gubernur. Sebelum kemarin ganti ke Pak RK ya. Iya, sebelum ganti Pak RK. Jadi Pak Dhani ini kehadiran ke sini merupakan kehadiran kedua di Urban Jaya Studio. Kehadiran pertama dulu waktu masih berstatus sebagai PJ ya Pak ya, PJ Bupati Bekasi, dan sekarang udah membuktikan ya omongannya, ya kan. Kalau kemarin tuh masih kode-kode aja Pak ya. Saya juga menyenggol-nyenggol, Pak Dhani masih kode-kode doang gitu kan. Jadi agak ntar aja deh biar waktu yang membuktikan gitu. Tapi ternyata ya bener lah gitu kan, sesuai dengan apa yang diucapkan ya Pak ya. Nah sekarang kan udah menyandang status sebagai politisi beneran nih Pak ya. Waduh, birokrat jadi politisi. Gimana rasanya Pak? Pertama saya pikir melepas status birokrat itu gampang dari sisi emosi ya. Kalau administrasi kan cepat, saya hanya sebulan ngurus langsung keluar SK pensiun. Nggak ada hal yang sulit karena SOP kepegawaian sekarang itu udah lancar sekali. Saya jarak jauh aja dari Bekasi, proses berjalan di Bandung. Tetapi ternyata yang agak cukup mengguncang itu dari sisi emosi. Ya bagaimanapun 30 tahun lebih saya menjadi PNS dan itu memang cita-cita saya. Sejak SMA itu ingin masuk sekolah kedinasan yang nanti profesinya itu melayani masyarakat. Makanya masuk ke IPDN saya. Karena di situ menjadi pejabat Pemda gitu kan. Dan itu sudah saya tekuni 30 tahun dan kemarin ketika menerima SK dari gubernur itu SK pensiun, kayak separuh nyawa itu hilang. Oh iya. Waduh, tapi cakep cover. Ini mimpi atau bukan gitu ya? Iya, soalnya beneran ya kok saya udah pensiun, karena kan ancar-ancar saya masih 5 tahun atau bahkan bisa 5 tahun lagi nambah kalau masuk ke jabatan fungsional. Tetapi ya itulah takdir yang harus saya terima. Karena ini konsekuensi dari pilihan saya untuk hijrah ke politik. Jadi di satu sisi ada seperti yang cerabut dalam jiwa saya sebagai aparatur sipil negara, tapi di sisi lain saya terbuka peluang bagi saya, tantangan untuk tetap mengabdi kepada masyarakat, tetapi sekarang jalurnya politik dan saya kira tidak lebih berkurang nilainya, value-nya ketika saya jadi birokrat dan saya jadi politisi, sepanjang kita pegang prinsip-prinsip tetap bekerja untuk masyarakat. Nah kalau sebagai birokrat itu kan alurnya jelas ya Pak ya. Iya. Misalkan alur kepemimpinannya ke bawah itu kan top down-nya jelas. Sementara di politik kemarin seperti penuh lika-liku gitu kan untuk mendapatkan rekom ya. Informasi yang kita dapat ya gitu maksudnya. Iya betul. Kayaknya agak tidak semudah yang dibayangkan. Mengguncang gitu. Gimana tuh Pak kemarin? Campur aduk ya. Saya juga ya karena betul-betul pendatang baru di dunia politik, belum kenal terlalu jauh, walaupun hampir 3 tahun lah, setahun di Pangandaran, kemudian 2,5 tahun di Bekasi, berkecimpung di dunia politik, walaupun saya masih ASN karena duduk di jabatan politik, yaitu sebagai PJ Bupati. Tetapi begitu terjun langsung 100% di politik tuh ya tetap juga pontang-panting juga ya, karena memang tadi iklim, budaya organisasi, mekanisme, prosedur agak berbeda. Kalau kita di birokrasi itu setiap jenjang, setiap jabatan jelas kewenangannya ini tidak bisa dipindahkan ke lain. Jadi kita harus datangnya ke sini, urusannya lalu dari meja ini ke sini, udah selesai. Tapi kalau di partai politik jabatan banyak, semua punya kewenangan yang hampir mirip-mirip, beririsan, belum lagi pengaruh-pengaruh yang di luar struktur partai itu punya pengaruh-pengaruh terhadap keputusan-keputusan partai. Nah ini yang membuat saya agak terperangah di awalnya. Gegar gitu ya? Tetap gegar artinya cukup surprise lah dengan kondisi seperti itu, tetapi memang mentalnya harus sudah siap. Tapi udah biasa nih jadinya. Maksudnya cara mainnya begini ternyata atau gitu? Ya, sekarang sih saya sebenarnya kan dari awal juga prinsipnya apa yang berlaku terhadap diri saya, yang terjadi pada diri saya itu pasti kehendak dan izin Allah gitu. Kesulitan yang saya hadapi, kemudahan yang saya peroleh, semuanya adalah izin Allah gitu. Jadi tidak masalah bagi saya. Terhadap kemudahan saya tinggal bersyukur, terhadap kesulitan saya tinggal bersabar.
cuman itu aja doanya ataupun toolsnya gitu. Kalau nggak ada sabar dan syukur ya saya memang udah pusing Pak ya. Pusing 7 keliling. Ya itu udah alami aja karena ini memang sudah pilihan hidup. Balik lagi ke Tuhan ya Pak ya. Kembali kepada Allah apa saja. Apa yang terjadi dengan diri kita gitu ya. Nah, kemarin kan Pak Jan itu pernah bilang ya, ketika dipercaya menjadi PJ Bupati Bekasi menangani COVID kan nggak ada pikiran buat maju gitu ya. Betul, belum. Mungkin ada yang nyeletukin atau gimana Pak ya, awalnya bisa pengen nyalon gitu loh, apa ada yang dorong-dorong gitu kan, wah ayo Pak nyalon Pak gitu kan, atau gimana sih Pak, pengen tahu nih gitu nih. Justru yang paling pertama mencuatkan saya harus maju pilkada itu seorang tokoh besar di Kabupaten Bekasi yang paling keras menentang saya waktu awal saya diangkat dari PJ Bupati. Waktu datang saya diangkat pertama di masa COVID maupun di pelantikan yang kedua itu, beliau masih keras. Emang nggak ada orang Bekasi bisa jadi PJ Bupati kata dia lagi gitu ya. Harus orang Bandung katanya kan gitu. Tapi saya menghormati beliau karena beliau kecintaannya terhadap Bekasi. Kenapa bersikap seperti itu? Gitu. Beliau mungkin melihat bahwa birokrat di Bekasi juga banyak yang layak untuk jadi PJ Bupati gitu secara administratif maupun secara kapasitas. Tapi kalau saya kan petugas atau pejabat yang ditugaskan, jadi ya saya hanya bisa menjelaskan ke beliau bahwa dipilihnya saya itu bukan kemauan saya. Saya juga sebenarnya kan sudah posisi enak lah di Bandung, punya jabatan cukup tinggi, kemudian juga keluarga di sana, gitu kan, lingkungan, persaudaraan juga di sana, ekosistemnya udah di sana, support sistemnya udah di sana. Tetapi karena ini tugas dari pimpinan, dari Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur, saya harus jalankan. Nanti saya bilang kalau ternyata saya tidak mampu, saya akan lapor ke Babeh ini supaya nanti saya diganti gitu. Saya katakan begitu. Tapi ternyata berjalannya waktu, beliau melihat saya ternyata bisa beradaptasi, saya bisa bekerja, saya bisa menghasilkan capaian-capaian yang menurut beliau lumayan mungkin. Justru beliau yang pertama, udah kamu nggak boleh pulang ke Bandung, ikut saja pilkada di sini katanya udah. Siapa tuh Pak? Nantilah. Tokoh besar ya? Tokoh besar. Pemimpin organisasi gitu? Iya, pemimpin organisasi besar. Yang loreng-loreng bukan? Oke Pak, ketika dapat dorongan untuk maju. Nah, menyampaikan curhatnya pertama kali ke siapa sih Pak? Saya pengen maju nih, ada yang dorong saya gitu. Mungkin ke atasan Bapak kah atau kemana? Enggak, ke istri. Terus istri gimana responnya? Menolak. Karena beliau tahu saya kan mendukung dulu ya gubernur yang jadi, saya kan ajudan awal. Terus ikut pilkada segala macam. Beliau melihatlah istri saya bagaimana permainan di pilkada itu, sama sekali nggak bisa diprediksi gitu. Termasuk menyaksikan berarti Pak dinamikanya dan jatuh bangunnya gitu. Sehingga ketika saya punya ide ataupun menyampaikan dukungan ataupun dorongan dari tokoh ini saya supaya maju, beliau menolak. Menolak karena tadi karir saya masih panjang, anak-anak juga butuh masih didampingi di Bandung gitu. Ya alasan-alasan keluarga lah. Alasan personal gitu ya Pak ya. Tapi akhirnya bisa meluluhkan ibu gitu, bisa maju itu gimana sih? Ngerayu terus kan tiap hari gitu. Proses panjang. Proses panjang saya ngobrol tiap ada kesempatan. Karena kan beliau terbagi dua karena dosen di UPI. Jadi 3 hari di Bandung, sisanya baru di Bekasi sama saya. Nah, ataupun ketika saya di Bandung ya saya selalu ngobrol perkembangan di Bekasi. Pada intinya ya saya hanya menggambarkan bahwa perjalanan saya di Bekasi ini ternyata mendapat respon yang positif, sudah mulai ada perubahan, pencapaian-pencapaian. Kayaknya sayang kalau nggak dilanjutkan, intinya itu aja. Dan kalau kita melihat, saya beristikharoh, istri juga beristikharoh. Orang tua juga sama awalnya melarang, kemudian kesini-kesininya melihat bagaimana animo masyarakat meminta dukungan untuk saya maju pilkada, ya akhirnya luluh semua. Ya sudahlah, la haula, bismillah. Mungkin ini takdir yang harus dijalani, walaupun namanya pilkada tidak ada jaminan kepastian, tapi paling tidak niatkan saja, yang penting itu niatnya, bukan untuk nyari jabatan. Kan kalau nyari jabatan sebagai bupati 2,5 tahun, ditambah di Pangandaran, sudah cukup lah merasakan gitu, bagaimana enak tidak enaknya jadi bupati itu. Karena di jabatan apapun,
kita juga tidak selalu enak. Ada saja ketidakenakan, ada tantangan, ada tekanan-tekanan dan sebagainya. Apalagi di posisi bupati yang memang mungkin istri saya juga melihat orang tua di sinilah dinamikanya paling kencang ya, paling dinamis, sehingga kekhawatiran tuh ada gitu. Tapi melihat tujuan-tujuan jangka panjang dan juga harapan masyarakat yang demikian besar, ya rasanya ini tidak boleh juga diabaikan gitu. Banyak yang sudah bahkan berkorban gitu untuk mendukung saya moral material untuk supaya saya mau maju di pilkada ini. Artinya bukan sebuah keputusan yang reaktif ya Pak ya, itu pertimbangan matang. Ya selama 2,5 tahun itu memang berproses. Awalnya tidak berpikir, kemudian mulai oh iya juga ya, ya oke deh kita kalau ya, menghitung gitu kira-kira kalkulasinya seperti apa dan juga plan A plan B kan. Kalau misalnya terpilih seperti ini, kalau tidak terpilih seperti ini, ya itu kita diskusikan bersama keluarga. Sudah, pokoknya artinya keluarga sudah siap ya. Sudah siap. Cuma Bapak aja yang siap, keluarga sudah siap. Apapun nanti hasilnya. Insya Allah. Nah, mengenai nama pendamping Bapak nih ya, kemarin kan sebelum pendaftaran itu banyak sekali ya. A, B, C, D, F, G, dan akhirnya ketika di detik-detik akhir Pak Haji Romli ya. Haji Romli. Itu gimana ceritanya Pak bisa bertandem dengan Pak Haji Romli? Ini juga proses yang tidak mudah karena banyak sekali yang menyampaikan minat untuk berpasangan dengan saya sebagai wakil bupati, dan semuanya kita kaji, analisis bersama tim, plus minusnya, kalkulasi baik hitungan politik maupun logistik dan sebagainya, karena kita harus realistik gitu. Tetapi ya qadarullohnya kok ujungnya ke Pak Haji Romli gitu. Jadi ceritanya saya awal koalisi itu 4. Gerindra, PKS, PKB, Demokrat. Nah, sebelum Haji saya kan Haji itu udah bulat kita deklarasi ya ke 4. Cuma dalam perjalanan ternyata PKS ketarik ke PDI, kemudian Gerindra mengajukan calon sendiri. Sehingga tinggal 2, PKB, Demokrat. Hitung-hitungan kursinya masih cukup, 11 kursi. Tapi ternyata dalam perjalanan juga ditarik, PKB ditarik ke kubu tertentu, Demokrat ditarik ke kubu tertentu, di antara 2 pasangan itu. Sehingga nyaris saya tidak bisa daftar. Karena ada tuh ya? rekomnya tidak keluar, kan rekom harus 2 nama. Harus 2 nama. Bupati dan wakil bupati. Bupatinya udah sepakat dan Ramdan, wakil bupatinya siapa nih? Nah itu yang masih perbedaan. Nah sampai PKB dikasih waktu 2 hari lagi, yang Demokrat tinggal sehari ini. Kalau tidak ada keputusan, Demokrat akan bergeser ke kubu yang lain gitu. Nah, udah saya ya mungkin takdir saya, padahal itu saya udah turun dari PJ itu. Oh itu posisi itu. Sudah melepaskan jabatan PJ. Nah, mau nggak mau saya harus berjuang kan. Berjuang, akhirnya saya mencarilah kenalan maupun kolega yang bisa membantu saya di Demokrat, karena Demokrat hari itu harus melakukan. Dan ya qadarullah lagi dari ternyata saya dikenalkan dengan kepala Satgas Pilkadanya, ketua Satgas Pilkada, dan ternyata rumahnya di Bekasi. Rumahnya di Bekasi. Ya, saya menghadap dengan ketua DPC Pak Haji Romli, Demokrat. Ya intinya memberikan memohonlah dukungan, karena saya kalau ini Demokrat lepas sudah saya nggak bisa daftar, padahal saya sudah turun dari PJ dan sedang berproses pensiun, saya bilang. Jadi jangan sampai sia-sia juga. Dan dukungan dari masyarakat, saya elektabilitas sudah paling tinggi dan juga dijelaskan. Kemudian program-program saya ke depan seperti ini. Akhirnya beliau tersentuh, lalu beliau mencari cara melapor ke ketum Pak AHY. Ya akhirnya gini aja deh, kita coba lepas dari koalisi ini dengan alasan karena kita ingin mengusung calon internal, kader internal. Dari Demokrat. Jadi wakilnya dari Demokrat ya, gitu. Nanti baru rekomnya keluar. Ya udah, sepakati adanya Pak Haji Romli sebagai ketua DPC. Kita sepakat situ karena 2 jam lagi beliau akan berangkat ke luar negeri. Kalau misalnya sebelum itu nggak ada keputusan, beliau ya ikuti arahan ketum. Betul. Nah akhirnya disepakati aja di situ supaya paling tidak rekom tidak keluar, tidak pindah gitu. Tidak pindah. Sehingga selamatlah saya, PKB juga akhirnya keluar rekom.
sudah dapat 11 kursi saya. Dan nama Haji Romli itu kan awalnya tidak masuk di radar, Pak ya? Di radar. Ya, karena beliaunya memang sebenarnya ditawari sejak awal juga sebagai baik ketum PKB, ketum Demokrat, sebagai koalisi dari Gerindranya, Pak Ben Holik dan Pak Arya, semua masuk dalam rencana ini saya. Tapi beliau yang satu-satunya, yang Pak Adi juga sama sih. Saya belum enggak dalam posisi untuk ini, tapi memberikan dukungan aja, rekomendasi. Tetapi yang terakhir itu pada saat ditunjuk Pak Haji Romli juga beliau menolak sebenarnya. Karena tidak siap, mendadakan gitu. Tetapi ya setengah ditekan oleh Pak Ketua Satgas itu, kalau Anda nolak saya pecat loh. sebagai ketua dan sebagai kader gitu kan. Ya akhirnya beliau nggak bisa nolak. Akhirnya terjadilah gitu. Terjadilah. Ya, itu mah jalan dari Allah aja. Ya kan, ya, jadi berani muncul tetap bersama Dani Romli. Romli. Iya. Silakan Pak. Ya. Pak Romli. Pak Haji Romli itu setahu kita pengalaman sebagai kepala desa ya Pak ya, di Segara Jaya, dan pernah menjabat ketua KONI. Iya. 2 periode. 2014 kalau nggak salah. Betul. Yang Bapak bilang estafet ke pemimpinan ya, bahwa dia memenangkan dulu Porda, juara umum. Bapak juga waktu itu 2022 ya. Iya. Jadi menangkan juga. Beda dengan MTQ, kalau MTQ kan baru pertama dalam sejarah ya kita juara umum. Kalau Porda ini yang saya raih kemarin 2002 itu adalah yang kali kedua. Karena yang kali pertamanya adalah 2014, di mana Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah, sekaligus waktu itu peresmian Stadion Wibawa Mukti di zaman Bu Neneng Hasanah Yassin. Dan ketua KONI-nya waktu itu adalah Pak Haji Romli untuk periode kedua kalau nggak salah. Dan di situ beliau berhasil membawa kontingen Kabupaten Bekasi untuk pertama kalinya menjadi juara umum Porda Jabar. Dan berlanjut di era saya dengan ketua KONI-nya Reza, saya sebagai PJ Bupatinya bisa mengulang sejarah itu walaupun posisinya bukan sebagai tuan rumah. Iya, nah itu tuh yang luar biasa tuh kan. Itu jadi tuan rumahnya Ciamis waktu itu, tapi kita bisa merebut posisi gelar tuan rumah dari petahananya waktu itu Kota Bandung. Waktu itu. Ya. Padahal biasanya kalau Porprov ya namanya sekarangnya ya Pak ya. Tuan rumah itu kan paling banyak mengerahkan atlet ya. Ya, biasanya tuan rumah kan punya privilege. Biasanya cabur-cabur dan nomor-nomornya yang dipertandingkan yang tuan rumah kuat di situ biasanya gitu. Kalau privilege tuan rumah itu kan mereka yang menentukan cabur apa aja yang dipertandingkan, walaupun tentu atas arahan KONI. Dan nomor-nomor pertandingan apa saja. Kalau nomor-nomor pertandingan yang mereka atletnya kurang kuat, biasanya dihilangkan. Iya. Nah, itu makanya kenapa tuan rumah selalu cenderung jadi juara umum. Tetapi kita bisa buktikan bukan sebagai tuan rumah. Nah itu seperti memecah mitos gitu ya Pak ya? Iya, memecah mitos. Bahwa nggak juga harus tuan rumah yang menang, bahwa... Iya, kalau persiapannya benar, kemudian sport intelligence-nya diperkuat, sport science-nya diterapkan, kita bisa jadi juara. Bapak udah mengukur nggak elektabilitas setelah turun dari PJ? Turun dari PJ kan belum ya. Data terakhir kan PJ, masih ini saya sekarang sedang lakukan survei, sekaligus survei pasangan. Survei pasangan. Ya, sedang berjalan. Menurut Bapak Haji Romli itu nanti akan membantu di bagian mana gitu Pak? Kalau dalam sebagai satu tim ya Pak? Kalau kalkulasi kita, beliau akan mendongkrak suara saya di utara. Di utara. Karena beliau kan di Tarumajaya, domisilinya jadi kepala desa 2 periodenya juga di sana, dan tokoh yang popularitasnya cukup tinggi di utara. Di luar itu juga di kalangan olahraga, kan beliau memang masih terus aktif, bahkan pernah memimpin Persikasi juga, bisa bertengger di Liga 2. Makanya nanti kalau beliau dengan saya dilantik bupati, wakil bupati, saya ingin menugaskan beliau khusus di bidang olahraga. Pertama, mempertahankan juara umum nanti di Porda ataupun Porprov 2026. Yang kedua, bisa membawa Persikasi naik ke Liga 2, bahkan mungkin di tahun kelima bisa ke Liga 1. Liga 1 dong. Ya, itu karena, dan itu komitmen Pak Haji Romli nanti. Sudah ketemu dengan ini Pak, mungkin Persikasi basis masa Persikasi itu menyampaikan ini bahwa kita punya target loh. Bahwa Liga 1 gitu. Itu kan yang mereka dambah-dambakan sekian lama kan. Nah, cuma memang belum bertemu sih dengan fans dan sebagainya. Tapi siap kesempatan saya memperkenalkan Haji Romli, atau Haji Romli sendiri bersosialisasi, itu selalu beliau membawa misi itu untuk membawa Persikasi menuju Liga 1 nasional. Liga 1.
Siap. Itu bukan hal yang mustahil ya Pak ya? Bukan hal yang mustahil saya kira untuk sekelas Bekasi. Kelas Bekasi. Siap. Apa namanya? Ketika Bapak kunjungan ke masyarakat itu kan seringkali mengucapkan jargon ya PJ tadi paling jelas gitu kan. Sudah terbukti gitu. Yeah. Yang lain cuma janji-janji. Yeah. Boleh tahu nggak sih Pak apa aja yang udah Bapak lakukan buat Kabupaten Bekasi 2,5 tahun kemarin sebagai Yeah. PJ ya? Jadi kan saya dibilangnya tuh di labelinnya adalah pasangan Dani Romli itu 3 tak. 3 tak. Boleh tahu tuh apa itu? Tak pertama itu nyata. Nyata. Oh. Jadi bukan sudah punya bukti, bukan hanya janji. Nah, nanti saya jelaskan berikutnya. Yang tak kedua rata. Rata. Rata karena merangkul dan didukung oleh semua golongan. Kita kan tidak ada primordial di sini. Gitu. Dan semua wilayah, utara, selatan, timur, barat, kita layani semua. Ini selama masa saya kepemimpinan kan begitu. Nah, yang tak ketiga dan tak. Bekasi banget. Bahasa Bekasi banget itu. Danta artinya program-programnya juga paling jelas dan bisa dipercaya. Oh, gitu. Nyata, rata, dan tak gitu ya. Yeah. Nah, yang itu yang saya bilang tadi Pak. Apa sih nyatanya ya? Nyatanya itu apa aja Pak? Yang paling gampang lihatlah Jalan Kalimalang. Sekarang kan sudah 2 jalur ya, tinggal 1 titik karena pemilik lahannya di luar negeri. Iya. Itu masih kita kejar, tinggal 1 titik. Tapi yang lainnya semua udah terhubung kiri kanan. Jalan Serang Baru ya, Cikarang Cibarusah. 2 jalur itu juga kan lama sekali di zaman saya bisa tembus. Yang lainnya jalan-jalan kabupaten hampir di semua kecamatan kita perbaiki 350 km totalnya. PJU sudah hampir 12.500 titik yang baru dan 19 ribuan dengan yang lamanya dinyalakan lagi. Jembatan-jembatan, ada jembatan Egypt yang terkenal dengan umah buruhnya 12 tahun nggak bisa dipakai. Memang sekarang begitu diuji coba masih ada goyangan karena malumlah 12 tahun nggak dipakai, jadi sekarang diperbaiki lagi. Harus dikokohkan lagi. Tapi yang penting rumah buruhnya sudah bergeser, jembatannya sudah berfungsi normal, walaupun masih harus diperbaiki. Jembatan Cipamingkis itu juga udah miring, udah kita perbaiki. Dan jembatan Muara Gembong, Citarum. Oh iya. 8 tahun mangkrak, disebut jembatan buntung. Jembatan buntung. Nah sekarang akhir tahun ini insya Allah akan selesai. Itu yang besar-besarnya. Yang kecil-kecilnya ya jalan-jalan lingkungan, drainase, normalisasi sungai itu hampir 94 sungai yang sudah kita normalisasi, sudah lebar, bebas dari bangli, air sudah mengalir, tinggal ke saluran-saluran sekunder dan tersiernya. Di beberapa lokasi memang masih belum sampai gitu. Rencananya tahun 2025 saya lanjutkan. 2025, iya. Setelah itu ya Pak ya? Ya, selain sarana pendidikan, ada 34 LKB untuk SMP, 87 SMP, puskesmas, 8 puskesmas baru, ada 37 puskesmas yang direnovasi. Fasilitas di RSUD juga baik Cibitung maupun cabang Bungin semakin lengkap dan memenuhi standar paripurna akreditasinya. BPJS 99% sekarang keikutsertaan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk dijamin kesehatannya melalui BPJS, baik yang iuran sendiri maupun iuran yang dibayar pemerintah untuk yang miskin. Dan sampah, pengelolaan sampah juga sekarang kan saya masuk kondisi darurat sampah, di mana TPA Burangkeng sudah tidak bisa menampung lagi, bahkan sekarang sudah diperluas 2,1 hektar. Tetapi tentu kalau tidak dilanjutkan penanganannya, tidak diberikan teknologi, mungkin setahun ke depan akan penuh lagi. Makanya ini harus dilanjutkan. Karena teknologi itu masih open dumping ya Pak ya? Masih open dumping saat ini. Nah, kita sedang berkontrak dengan beberapa perusahaan swasta untuk bisa melakukan teknologi pengolahan di sana. Oh, kalau untuk Burangkeng mungkin kayak semacam sanitary landfill itu jadi solusi nggak sih Pak? Sanitary landfill bisa, tetapi dengan sekarang kawasannya hanya terbatas 11 hektar. Iya, udah tol kiri kanan ya. Tol kiri kanan ya tetap nggak akan menjadi pemecahan masalah. Makanya sekarang kita di Cibitung bikin TPS 3R untuk kapasitas 50 ton per hari, lumayanlah untuk 2-3 kecamatan. Itu udah pengolahan gitu. Jadi sampahnya habis di situ diolah jadi kompos, jadi barang-barang berharga lainnya.
Oh, jadi yang RDF. residual itu di Burangkeng? Ya, nantinya residual ke Burangkeng, nanti TPS 3R-nya di tiap kecamatan. Tiap kecamatan. Oh, jadi ya sampahnya udah nggak terpusat di satu titik ya. Betul. Nah, tadi Pak ngomongin soal rata, tidak primordial, ya kan, didukung banyak kalangan, semua kalangan gitu. Nah, masih ada kita dengar isu-isu tentang putra daerah gitu, Pak. Itu menurut Bapak bagaimana sih ya? Menampiknya mungkin ya. Ketika ke masyarakat tuh harus orang Bekasi, mimpin Bekasi mah gitu kan. Itu gimana Pak menanggapi isu-isu tersebut gitu? Saya kira itu saya menanggapi secara wajar saja. Hampir semua daerah juga seperti itu, terutama yang daerah di rural ya. Tapi kalau urban, perkotaan seperti di Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi juga mungkin sudah tidak terlalu menonjol aspek putra daerah itu. Karena kalau masyarakat perkotaan sudah semakin heterogen, tingkat pendidikan juga sudah semakin advance. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten hampir semua ada jargon putra daerah. Jadi bagi saya tidak masalah, itu mungkin disebutnya pribumi, karena kalau saya prilangit. Oh, Bercanda itu. Jadi bagi saya masyarakat akan menilai nantinya. Pada akhirnya kan ada yang memang berpatokan pada bahwa ini harus putra daerah, haknya putra daerah, silahkan, tidak salah. Tapi ada juga yang berpandangan, ya siapapun asal betul-betul bisa menghadirkan perubahan, menghadirkan kemajuan, meningkatkan kesejahteraan, nggak masalah. Dan kalau kalkulasi kami, yang di kelompok nomor 2 itu sudah cukup banyak di Kabupaten Bekasi. Karena bagaimanapun Kabupaten Bekasi itu udah heterogen ya, Pak? Sudah heterogen juga. Rasio antara pendatang dan penduduk asli mungkin sudah hampir sama gitu ya, kalau bisa dibilang. Betul. Nah Pak, Bapak ini kan akhirnya kita bisa menyebutnya berkompetisi ya, dengan berkontestasi gitu, kontes ya seperti berkontestasi dengan orang yang Bapak sudah kenal ya kan, ada Pak Ben Holik ya, terus ada anggota DPRD Pak Ade ya, Pak Ade Kuswara. Mungkin boleh minta pandangannya Pak tentang sosok kedua orang itu yang jadi sahabat dalam kontestasi ini. Saya sangat menghormati Pak Ben Holik karena selama saya bertugas sebagai PJ Bupati itu sangat banyak dibantu beliau sebagai Ketua Dewan, mensupport dari sisi parlemen dan saya di eksekutifnya. Dan kami sebenarnya sudah sangat ngeblend, bahkan sudah pernah terpatri gitu kalau maju nanti kita berpasangan ya. Jadi sangat baik. Iya, itu sebenarnya karena saya juga merasa sudah bisa saling mengisi, TikTokan segala macam dengan Pak Ben itu kita saling paham lah. Di mana kekuatan beliau, di mana kekurangan saya, itu bisa saling mengisi. Tapi takdirnya belum mempertemukan kami sebagai pasangan. Ya, beliau sekarang menjadi konsultan juga. Saya tetap hormat kepada beliau dan tentu tidak akan pernah sekalipun saya menjelek-jelekan beliau untuk urusan ini, untuk bisa supaya menang itu dengan cara karena saya memang mengakui beliau politisi yang kampiun lah kalau di Kabupaten Bekasi, sangat piawai dalam membangun dukungan dan saya banyak belajar juga kepada beliau untuk hal itu. Kalau sosok yang satunya lagi Pak itu masih anak muda. Saya juga sangat respect terhadap beliau, anak muda dengan keberanian yang luar biasa. Saya yang 30 tahun pengalaman di birokrasi masuk menjadi PJ Bupati itu luar biasa, pusing juga ya. Karena kalau di birokrasi kan kita biasanya segmentasi, dinas pendidikan yang ngurus pendidikan aja, nanti berpindah ngurus ke kepegawaian, ngurus kepegawaian aja, olahraga, terus sekarang BPBD. Nah begitu jadi Bupati semua harus diurus. Kapasitas saya yang mungkin biasa digunakan hanya 10-20%, tiba-tiba harus mencapai 80-90% per hari. Betul. Jadi, sehingga saya sangat respect ke Pak Ade ya, dengan kesiapan bahwa beliau siap jadi bupati. Artinya memang butuh mentalitas yang besar, karena tantangan dan jebakan-jebakannya juga banyak sekali. Ya, saya beruntung punya pengalaman di birokrasi, jadi prosedur, aturan, tatanan hukum, tata kelola pemerintahan saya sudah cukup mengetahui yang itu yang bisa melindungi saya dari tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Gitu. Karena saya tahu kalau tindakan seperti ini implikasinya ke sana, kalau ucapan saya seperti itu implikasinya ke sana itu
ya 30 tahun saya di pemerintahan gitu kan. Jadi, makanya saya respect ke Pak Bang Ade Kunang dengan kesiapan beliau sebagai Bupati Bekasi. Ini contoh lah bagaimana anak-anak muda saat ini juga punya keberanian. Nah, tinggal nanti ditopang oleh tim yang bagus. Keberanian, tadi ngomong keberaniannya ambil begini Pak ya. Udah refleks ya kalau ngomong berani jadi gini. Udah ngomong berani. Golok ya Pak ya? Golok ya, lambang Kabupaten Bekasi. Lambang Kabupaten Bekasi. Seberapa bermanfaat sih Pak pengalaman di birokrasi, kan tadi Bapak bilang banyak ya. Sementara di politik itu kan kayak kemarin ya, surat rekom aja bisa berbelit-belit nih. Bisa yang ini ngeluarin, yang ini TV yang atas ngeluarin. Itu seberapa bermanfaat pengalaman yang Bapak punya selama ini terjun ke dalam dunia politik? Ya saya kira itu yang menjadi support system saya utama ketika saya masuk di jabatan politik dan saya bisa bertahan dan bisa berbuat sesuatu. Sebab kalau saya tidak punya pengalaman birokrasi, mungkin baru sebulan 2 bulan bisa kepental. Karena di sini tuh keras sekali. Betul. Jadi baik harapan yang sangat tinggi, ekspektasinya, di sisi lain tekanan juga sangat kuat dengan kepentingannya masing-masing. Nah, pengalaman saya birokrasi itulah yang bisa mencairkan, yang bisa mencari solusi, memberikan jalan tengah. Karena birokrasi itu intinya kan koridor, memberikan koridor. Tidak harus selalu garis yang tipis, A, B, ataupun hitam putih. Tapi kalau kita berpengalaman birokrasi, kita tahu koridornya di sini. Jadi sepanjang masih di kiri kanan dalam koridor, itu aman. Secara hukum administrasi, nah itu yang saya jaga. Tapi kalau udah di keluar koridor, nah di situ saya harus bersikap sebagai politisi, begitu. Jadi itulah nanti perbedaan Pak Dhani ya, mungkin ya, karena punya pengalaman di birokrat, artinya punya apa ya, batasan-batasan ya Pak ya. Iya. Ketika di dunia politik yang semuanya garisnya imajiner gitu. Iya, kalau di politik kadang-kadang koridornya terlalu lebar gitu. Kalau di birokrasi kan ada ruang, tetapi batasnya juga jelas gitu. Di ruang itulah kita bekerja gitu. Tapi kalau politik memang kadang-kadang melebar kemana-mana. Makanya saya pada kondisi-kondisi yang prinsipil harus balik lagi ke koridor, walaupun ada risiko politik. Gitu. Tapi ya tanggung jawab pimpinan kan seperti itu, menjaga keselamatan masyarakat, keselamatan pemerintah daerah, organisasi, dan pribadinya juga harus selamat. Bagaimana saya menyelamatkan masyarakat kalau pribadi saya tidak selamat? Harus tangguh dulu ya. Harus tangguh. Itu prinsip di relawan kebencanaan. Oh, sebelum bisa menyelamatkan orang lain, selamatkan dulu diri sendiri. Iya. Artinya kita juga harus aman, harus pakai APD, alat pelindungan diri, harus tahu tekniknya. Nah, itulah yang saya gunakan pengetahuan saya di birokrasi dan pengalaman 30 tahun itu sebagai APD saya, alat pelindung diri saya. Masuk punya dari perspektif BPBD itu Bapak udah mitigasi lah Pak ya? Mitigasi, nah itu juga sudah otomatis ya kalau segala sesuatu mitigasinya apa. Karena ditempa di dunia kebencanaan. Sebelum kita tutup Pak, ada mungkin pertanyaan lagi nih. Ketika nanti Bapak berkunjung ke masyarakat, menemukan mungkin aspirasi-aspirasi yang di luar program Bapak, itu bagaimana Pak? Dan apakah ada tim khusus yang mencatat aspirasi masyarakat ketika Bapak berkunjung misalkan ke Cibitung, kemana gitu? Apakah ada Pak semacam itu? Ya, saya selalu didampingi tim yang mencatat, memberikan masukan juga kepada saya. Dan aspirasi masyarakat memang spektrumnya sangat luas, apapun yang menjadi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, golongan, wilayah, pasti akan disampaikan kepada saya. Tetapi pengalaman saya dari spektrum yang cukup luas itu bisa kok dikristalisasi dalam beberapa aspek, biasanya tidak kurang, tidak lebih, masalah lapangan pekerjaan, masalah infrastruktur, masalah sosial, kehidupan baik pendidikan, kesehatan, keagamaan, budaya, dan lingkungan gitu. Itu irisannya selalu di situ. Gitu. Nggak jauh-jauh dari situ. Sebenarnya aspirasi apapun kita sudah punya 5 misi yang kita sampaikan kepada KPU, visi misi itu akan terwadahi di sana. Tinggal nanti skala prioritas saja. Semuanya pasti akan kita tampung, tapi karena sumber daya kita terbatas, nggak mungkin semua aspirasi bisa dilaksanakan sekaligus dalam satu waktu. Jadi nanti mana dulu yang paling urgen, yang paling mendongkrak paling banyak, itu dulu kita kerjakan, selebihnya nanti kita cicil, sehingga semua bisa kita penuhi. Bapak itu suka bikin mind map juga ya Pak? Mind map gitu ya? Itu cukup membantu? Ya, itu yang bisa menstrukturkan pikiran dan problem. Karena kalau hanya dibayangkan begitu, suka buntu juga gitu. Tapi begitu kita tuliskan di atas kertas, ketemu nih petanya. Oh, ini yang menjadi masalah pokok, ini akar masalahnya, dan ini solusi-solusi yang bisa kita ambil gitu, sehingga lebih terarah lah.
keputusan-keputusan kita. Dulu di akun IG-nya itu masih kadang-kadang upload ya Pak ya, foto Ya. mind map-nya. Kalau sekarang udah kegiatan semua. Iya, karena sebenarnya saya secara pribadi selalu bikin. Selalu bikin ya. Cuman yang uploadnya kan sekarang ada tim nih, Iya. jadi biar kreativitas mereka lah, karena mereka Iya. sudah punya metodenya Pak. Ini yang perlu di minggu ini, nanti di minggu depan apa, ya saya ikuti aja. Pokoknya semua kegiatan itu didokumentasikan ya Pak ya. Didokumentasikan untuk masyarakat bisa mengetahui sebagai pertanggungjawaban publik saya juga selama jadi PJ Bupati saya ngapain aja gitu. Terakhir Pak, sebelum kita tutup program Close Up Pilkada Show ini, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bekasi agar lebih yakin gitu, yang tadi masih ragu lebih yakin untuk memilih Bapak. Oh, gitu. Ya baik, untuk masyarakat Kota Bekasi, saya hadir kembali setelah kemarin mengundurkan diri dari PJ Bupati untuk memasuki ajang Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2024 ini. Niat saya tulus ingin melanjutkan apa yang sudah kita rintis bersama di 2,5 tahun ini. Ada beberapa kemajuan yang sudah kita capai, tapi ada hal yang perlu disempurnakan. Dan inilah tanggung jawab saya bersama seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk menyempurnakan, meningkatkan dan mencapai hal-hal yang sudah disuarakan, sudah diaspirasikan, namun belum semua terpenuhi. Karena waktu 2,5 tahun ternyata sangat singkat, terlebih satu saya PJ masih banyak keterbatasan, saya juga masih merangkap jabatan, tapi nanti kalau 5 tahun ke depan terpilih menjadi bupati, saya akan full time di sini, saya akan berikan kemampuan terbaik saya bersama Pak Haji Romli untuk kemajuan Kabupaten Bekasi. Dan mudah-mudahan hadirnya saya dengan Pak Haji Romli memberikan pilihan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik lainnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, karena Kabupaten Bekasi layak mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Dahsyat. Motonya apa sih Pak? Makin berani Gini ya. melaju untuk Indonesia maju. Makin Kabupaten Bekasi makin berani melaju untuk Indonesia maju. Makin berani melaju untuk Indonesia. Jadi masih maju. pakai makin berani. Ke atas gitu ya. Ke atas terus. Harus ke atas ya Pak kalau grafikinnya. Karena grafik ke atas itu menunjukkan peningkatan. Peningkatan. Ya, betul. Siap. Selain Terima sebagai kasih. logo golok juga. Oh golok ya, ini jangan lupa nih Bekasi bendo ya Pak ya kalau berarti ngomongnya. Ya, golok. Tebas ya gitu kalau. Berani. Tapi bukan beringas gitu. Oh bukan. Berani untuk kebenaran, berani untuk maju, berani untuk memperbaiki diri. Karena bagaimanapun senjata itu kan tergantung siapa yang menggunakannya. Betul. Untuk menebas-nebas hal-hal yang tidak bagus di Kabupaten Bekasi, ya kan misalkan. Bisa juga digunakan untuk memberantas kemungkaran, itu. kejahatan. Ini juga perlu ada alatnya. Golok. Gitu. Golok. Terima kasih Pak Dhani Ramdan, Pak PJ sudah hadir ke sini. Kita harap sih nanti mampir lagi Pak ya. Insya Allah. Menjelaskan program yang lebih detail nanti. Lebih detail. Karena kan nanti ketika nomor urut itu udah ada visi misi tuh. Nah itu yang akan kita bedah nanti Pak. Siap. Ya, terima kasih semuanya telah menonton Urban Jet TV. Jangan lupa juga follow medsos kita di TikTok, Instagram, Facebook, dan X gitu. Dan subscribe juga YouTube kita di Urban Jet TV. Nanti kita akan kembali lagi di Pilkada Show Close Up untuk para calon kepala daerah lainnya. Terima kasih Pak PJ Dhani, semoga sehat selalu. Terima kasih.